إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azanallah wa iyyakum. Ulili. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di pagi ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Azza wa Jalla. Di sisa umur kita yang tersisa untuk menghadap Allah yang sesungguhnya, menghadapi tiga alam. Yang pertama alam dunia, kemudian alam barzah, alam kuburan. Yang ketiga adalah alam akhirat. Setiap diri, setiap kita pasti menginginkan ketiga-tiganya kita selamat dan mendapatkan kebahagiaan. Dan itu merupakan prinsip seorang muslim, merupakan keinginan setiap individu. Setiap orang ingin selamat dari perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup ada tiga dunia, kemudian alam barzah. Ketika kita masuk alam barzah, dalam penantian kita terjadinya hari kiamat, sangkakala ditiupkan, ya. Yang pertama, hancurlah dunia ini, kemudian berganti dengan alam akhirat. Penantian yang sangat panjang, yang tidak ada kawan dan teman, tidak ada sahabat dan anak-anak kita, keluarga kita menemani kita, kecuali amal-amal soleh yang kita menemani kita. Maka seseorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla hendaklah mempersiapkan amal ini. Kalau kita mempersiapkan, ya, kebutuhan hidup kita di dunia dengan sekuat mungkin, seenergik mungkin, agar kita bisa mendapatkan, ya, kebahagiaan di dunia, bisa memberikan nafkah kepada istri, istri bisa berbakti sama suami, ya, memberikan sekolah pendidikan yang baik terhadap anak, ya. Kita berusaha untuk memberikan fasilitas yang baik buat mereka. Maka hendaklah ketahui bahwasanya kehidupan dunia yang kita jalani hanya sementara. Secanggih apapun peralatan yang kita berikan kepada mereka, tidak akan bisa memberikan dampak kecuali semua sarana itu untuk Allah Azza wa Jalla. Iklan lagi. Ya. Semuanya
Maka harta yang kita miliki akan mendatangkan manfaat buat kita apabila digunakan untuk Allah. Ya, kedudukan yang kita duduki sampai hari ini, yang kita duduki sampai hingga hari ini, itu akan menjadi bermanfaat untuk kehidupan kita apabila kita manfaatkan untuk kebaikan. Maka judulnya kita hari ini apa? Ya, berbuat baik ya kepada segala sesuatu. Berarti apa? Tidak terkecuali. Ya, dalil ini menunjukkan bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita tidak terkecuali kita untuk berbuat baik kepada siapapun, bukan hanya kepada kerabat kita. Ya, terutama kepada siapa? Kepada diri kita. Ya, terutama kepada diri kita. Saya mau tanya sama antum semuanya, apakah antum akan dihisab bersama keluarganya? Tidak. Kita akan dihisab masing-masing oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang ayah akan dihisab oleh Allah dengan sendirinya. Seorang istri akan dihisab dengan sendirinya. Seorang anak akan dihisab dengan sendirinya. Namun, itu adalah ekosistem. Apabila seorang pemimpin, seorang ayah, seorang ibu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, maka terputuslah ekosistem itu. Sehingga mereka tidak dituntut di akhirat. Ya. Kalau makanya dikatakan pengadilan, Pak. Tahu pengadilan artinya? Tahu pengadilan artinya? Diadili sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Bukan kayak dunia, bukan kayak seperti di dunia ini. Pengadilan namun ya yang menang yang punya uang. Yang salah bisa menjadi benar. Tapi di akhirat, Pak, itulah pengadilan sesungguhnya. Makanya diadili oleh Allah Azza wa Jalla. Seadil-adilnya, tidak akan pernah dizalimi sedikit pun. Saya berikan contoh kebaikan Allah Azza wa Jalla. Ya. Contoh bahwasanya Allah mengadili hambanya. Hadis yang panjang bahwasanya orang-orang yang memegang akidah yang kuat. Saya mau tanya, akidah yang kuat itu adalah kebaikan bukan? Kebaikan. Itu kebaikan yang paling puncak, kebaikan yang paling utama. Ya, kebaikan yang paling utama. Makanya apa? Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia, ya. Maaf, Allah Azza wa Jalla memerintahkan para malaikat untuk turun ke bumi, ya. Mengemban amanah dari Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, kata Allah. Ya. Untuk menyampaikan tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Maka nikmat yang paling besar dan paling agung yang Allah berikan dan paling tinggi kedudukannya adalah nikmat bagaimana kita berakidah yang baik. Ya, jadi nikmat yang paling besar, Pak, nikmat tauhid. Makanya Allah mengatakan, Allah menurunkan para malaikatnya untuk apa? Untuk menyampaikan anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah Azza wa Jalla. Ini nikmat kebaikan yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Diatur dalam sini. Jangan kamu sekutukan Allah. Inilah bunyinya hadis ini. Mari kita baca. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Ada yang mau bacain? Ada yang mau bacain enggak? Kok enggak ada yang mau bacain? Enggak kelihatan. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus. Abu Ya'la itu adalah apa namanya, kunyah. Nama beliau adalah Shaddad bin Aus.
Ya, nama beliau adalah Shaddad bin Aus. Beliau berasal dari Madinah. Salah satu sahabat di Madinah yang apa namanya? Yang mulia. Beliau mengumpulkan apa namanya? Ibadah, ya, ibadah. Dan ibadahnya luar biasa di sisi Allah Azza wa Jalla, memperbanyak ibadahnya beliau. Inilah beliau lah ya Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. An Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Kok katabah artinya wajib, Ustaz? Ayo buka firman Allah Azza wa Jalla dalam surah apa? Puasa. Bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba artinya apa? Diwajibkan. Maka makna kataba di sini, ya, innallaha kataba, Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Lihat, Masya Allah, Pak. Jadi berapa? Sunnah apa wajib? Berbuat baik sunnah apa wajib? Wajib. Ditinggalkan berdosa. Dikerjakan pahala buat kita. Maka wajib seseorang berbuat baik kepada segala sesuatu. Ya. Di antara yang paling utama untuk kita berbuat baik, yang bisa melahirkan kebaikan untuk orang lain, ya, yang bisa meneteskan, mengalirkan kebaikan kepada semuanya, adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara mengesahkan Allah? Satu caranya. Apa itu? La tusyrik billah. Ini caranya. Makanya dibilang ada cara. Bagaimana cara kita beribadah dengan baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ingin dikatakan apa orang yang berbuat baik, ya, kepada Allah Azza wa Jalla, maka jangan pernah menyekutukan Allah. Ibadahi Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Murnikan akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Karena banyak orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, rajin segala-galanya, namun masih, ya, mendatangi orang-orang yang pintar. Masih bertanya, Pak, saya pengen naik jabatan, gimana caranya? Nih, bawa ini. Pak, saya nggak naik jabatan, gimana caranya? Nih, amalkan ini, cepat naiknya. Berarti orang ini tidak berbuat baik kepada Allah. Karena Allah tidak menyukai disekutukan. Kita sudah sering baca dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita meyakini maknanya dan mengamalkan dalam kehidupan, insya Allah kita selamat. Hanya kepada Allah lah aku beribadah. Berarti apa? Kita nggak boleh menduakan Allah. Ketika Allah memanggil kita, ya, ingat Allah yang manggil kita, bukan muadzin. Kata Allah, dahulukan aku. Kalau kita masih mendahulukan dunia kita, berarti kita belum berbuat baik kepada Allah. Kita menduakan Allah. Aduh, tanggung, ini kerjaannya gimana dong? Tuh. Berarti kita membuat tandingan dengan Allah. Dalam hal apa, Ustaz? Pekerjaan kita. Kecuali antum makan. Ini pengecualian, antum lagi makan nih. Azan. Antum berhenti makan atau terusin? Terusin, itu makan. Tapi antum jangan makan mau adzan, tiap hari makan mau adzan, itu namanya sengaja nggak mau sholat berjamaah.
Ibu-ibu masak mau adzan. Kata, ada nggak dalilnya ibu masak boleh ninggalin sholat? Nggak ada, yang ada makan doang. Itu ada dalilnya. Kalau sudah disiapkan makanan, kemudian azan, maka antum makan dulu. Kenapa? Karena antum nanti sholat sambil ingat makan. Enak banget makannya ya. Ada ayam bakar, ada apalagi ikan bakar, Masya Allah. Ada sate Padang, sate Madura, sate mana lagi? Masya Allah, marangi. Semuanya serba ada di situ, ya Allah. Ada gulai kambing. Udah, antum sepanjang sholat ingatnya makan, karena sudah dihidangin depan kita. Tiba-tiba suruh sholat. Maka Nabi mengatakan, makanlah dahulu. Saya mau tanya sama antum, ini merupakan sesekali atau seringkali? Sesekali. Ini cara kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang tauhidnya kuat, pasti dia akan paham bagaimana cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara cara kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, jangan menyakiti Allah dengan perbuatan kita. Apa di antaranya? Ngapain baca-baca Quran? Ngapain ngafalin? Kalau cuma ngafalin doang nggak diamalin. Ini perkataan yang menyakitkan. Biasanya orang yang berkata seperti ini hafal juga enggak. Coba buktiin, Pak. Omdo doang dia. Ngomongnya gede. Tapi dia nggak hafal. Alhamdulillahnya kalau dia udah hafal. Ngomong seperti itu mesti alhamdulillah. Gimana caranya? Tinggal ngamalin bagaimana apa yang kita hafal. Sama dengan berilmu, ngapain ngaji-ngaji? Nggak perlu ngaji aja di rumah juga enak. Ini berbahaya kalimatnya, menyakiti Allah. Karena yang suruh belajar siapa? Yang nyuruh kita belajar siapa? Allah. Apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang nyuruh. Itu dalil pertama. Bacalah. Gimana kita bisa baca kalau nggak belajar? Ya, gimana kita bisa pintar kalau nggak baca? Caranya apa? Baca. Makanya Nabi diajarin sama siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Kata Nabi, ma'ana biqari. Diajarin Nabi sama siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Diajarin, ditalkin. Nggak tiba-tiba pintar Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia seperti kita. Namun bedanya beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla yang diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, apa wahyunya diantaranya? Al-Quran. Ya, jadi kalau Nabi SAW bisa mengeluarkan air dari telunjuknya, Pak, antum jangan coba-coba. Rasulullah bisa mengeluarkan air dari telunjuknya. Itu semuanya karena wahyu dari Allah, bukan karena beliau hebat, bukan. Gak ada orang hebat di sini, Pak. Gak ada orang hebat. Orang hebat itu karena Allah memberikan kehebatannya. Kalau orang sadar bahwasanya diri kita semuanya apa yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada cara kecuali bersyukur kepada Allah. Karena kita berkata Ibnu Qayyim, orang yang menyadari segala sesuatu kebaikan yang menimpa dirinya, yang menyertai kehidupannya, bersumber dari Allah Azza wa Jalla, pasti dia bersyukur. Permasalahannya kalau orang sudah mendahulukan ke dirinya, aku loh, ini karena aku, ini karena aku, ini akan sombong dia. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajmain. Ini salah satu contoh kita berbuat baik kepada siapa? Kepada segala sesuatu. Ya. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Contoh yang kedua, sholat. Sholat itu ada caranya tidak? Ada caranya tidak?
Ada caranya. Makanya perlu dipelajari sholat itu. Karena kalau tidak sesuai dengan cara yang diajarkan sama Nabi SAW, sholat kita hanya sia-sia saja. Pertama saya katakan kembali bahwasanya masih banyak orang yang sholat kalau takbir tangannya begini. Enggak ada, antum cari dalilnya. Sampai muter-muter walaupun do'if pun enggak ada. Dengan cara begini enggak ada. Adanya menghadap kiblat. Allahu Akbar. Makanya hadapkanlah wajahmu ke kiblat. Ya, ini cara beribadah supaya apa? Berbuat baik kepada ibadah. Saya mau tanya sama antum, kita nih ibadah pengen diterima atau hanya sekedar ibadah? Hah? Iya. Begitu pula ketika antum berdiri, itu ada aturannya berdiri. Nggak asal berdiri saja. Nih maaf, anda nggak bisa miring, karena kalau miring sakit. Dulu miring enak, karena sudah terbiasa lurus. Jadi kalau miring sakit. Ya, begini caranya. Ya, menghadapkan kiblat, tidak miring ke kanan dan ke kiri. Ini cara. Makanya dibilang innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah itu mewajibkan berbuat baik. Berbuat apa? Baik kenapa? Karena Allah itu maha baik, nggak menerima kalau nggak baik. Maka ibadah pun harus baik. Ya, nggak boleh terlalu begini. Antum nih korupsi tempat. Orang lain suruh minggir-minggir. Enggak. Sesuai dengan apa namanya? Bahu kita ini lebarnya seberapa sih? Itulah berdirinya kita. Makanya hadapan kiblat, Allahu Akbar. Ya. Antum boleh mau kemana aja, ini pendapat ikhtilaf para ulama mazhab 4. Antum boleh seperti ini, boleh. Antum juga boleh begini. Ini ikhtilaf nggak bisa di antum patah. Mana antum yakini antum ambil saja. Ya, tapi jangan terlalu malas lah, kalau orang begini malas banget. Janganlah. Tuh antum sudah begini, udah malas, sedang begini lagi. Nggak punya semangat. Ya. Ini boleh. Ini ihtilaf, nggak perlu antum perdebatkan. Ya, kalau udah ihtilaf, antum nggak usah perdebatkan. Semua mazhab 4 berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Ya, jadi semuanya berbuat ihsan. Kenapa berbuat ihsan kepada sholat kita? Karena kita menginginkan ibadah kita diterima sama Allah. Ya, karena Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu adalah kewajiban yang pasti, mutlak. Makanya jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, perbaiki. Yang kedua, perbaiki kalau kita ingin berbuat baik pada sholat kita, bacaan kita. Yakin saya dari antum nih hanya satu yang hafal. Dari zaman jebot antum doa iftitahnya cuma satu doang. Coba buktikan siapa yang hafal nih. Ayo, saya kasih hadiah. Mana hadiahnya Bu Lili? Coba, satu cuman. Makanya apa? Dalam doa iftitah banyak apa? Ada 12. Kita cuma hafal satu, nggak separohnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hafal bacaan sholat cuma satu, maka dia telah melanggar sunnah. Kita menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak berbuat baik sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngajarinya 12, kita hafalnya cuma satu sampai sekarang. Dari mulai TK sampai sekarang, coba bayangin. Udah bau tanah kata orang. Satu. Banyak sekali bacaan-bacaan. Coba doa bangkit, ruku dulu deh, ruku sebelum i'tidal. Antum hafal berapa? Satu. Subhana rabbiyal kok ala azim. Ya, azimi. Dua antum hafalnya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Betul enggak? Tapi antum hafalnya sampai hari subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Satu doang. Makanya antum bosan sholatnya. Yo, bacaannya banyak, ada 5. Tanya sama Pak Eko. Ya nggak Pak Eko? Hafal nggak? Tahu. Ya, insyaallah.
Pak Eko sudah hafal tuh 5. Karena saya ikut tahsin. Ya, ikut tahsin sekarang sudah hafal juz amma, anaba, kuli. Ya. Jadi gitu. Makanya apa? Ini banyak bacaannya. Jadi bervariasi. Ya, bervariasi bacaannya. Boleh nggak variasi? Boleh variasi. Itu dianjurkan termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita berurusan dengan dunia, Pak, dunia ini permasalahannya lah. Kita mau ngafalin gitu loh. Aneh kan? Antum nggak bisa nih. Oh, antum pelajarin, baca bukunya, biar antum bisa. Ya nggak, betul nggak? Tapi mengapa masalah sholat antum menang baik? Padahal masalah ibadah, ya masalah ibadah, sholat terutama, itu perkara yang paling, yang paling utama. Coba lihat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai perang bersama para sahabat, maka Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Ya Bilal, arihna bis salah. Kata siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Kalau antum kan weekendnya ke puncak-puncak, ke hotel-hotel semua dia dijajahi. Rasulullah refreshingnya di mana? Dan para sahabat, sholat. Kenapa kok sholat itu merupakan refreshing, Pak? Bapak Ibu sekalian, ada yang bisa jawab? Mana hadiahnya Pak Eko? Hah? Kenapa sholat itu merupakan refreshing, Pak? Wah, saya kasih hadiah nih dari Bu Lili nih. Yuk, siapa yang jawab? Kenapa? Dengan sholat hati itu menjadi tenang. Saya kasih hadiah antum. Antum mau apa? Ini sama aja. Sama aja ini. Barakallahu fikum. Baik, Pak. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Bilal setelah peperangan berkecamuk, selesai peperangan, kata Nabi, ya Bilal, arihna bis salah. Istirahatkan kami dengan salat. Karena salat, ketika kita salat menghilangkan seluruh masalah kita. Saya ulang sekali lagi, karena salat menghilangkan seluruh masalah kita. Melepaskan semua masalah kita. Kita hanya tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Mari kita buka firman Allah Azza wa Jalla. Ya. Buka firman Allah Azza wa Jalla. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Sudah ketemu? Ini sudah hafal semua nih ayatnya. Kata Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah taqma'innul qulub. Jadi kalau ada orang sholat, hatinya masih wisata kemana-mana, OTW kemana-mana pikirannya, itu bukan sholat. Ya. Karena orang yang sholat melepaskan semua belenggu dunianya, hanya diingat penciptanya Allah Azza wa Jalla, itulah sungguhnya orang sholat. Makanya muncullah kalimat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalimat itu Allah langsung balas di ayat yang sama, di firman yang sama, di surat yang sama. Ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun, kata Allah Azza wa Jalla. Ini balasannya, Pak. Beruntunglah Allah telah mewariskan kepada orang-orang yang sholat, menghadirkan hatinya, menenangkan semua masalahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, melepaskan belenggu dunianya dan ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Coba mau tanya, antum kita ini lebih banyak mengingat dunia atau mengingat Allah? Dunia. Sholat cuma 10 menit, itu udah protes.
Saya kalau nggak seret tadi saya panjangin ayatnya. Ya. Kalau pagi ini perjuangan ya, Pak. Ternyata saya sudah tua, Pak. Ya. Kalau pagi itu rewel. Muter sana, muter sini, nggak selesai ngurusin badan. Kalau udah kesiangan enak nih, hilang ininya. Dingin berarti badannya, harus minum jahe Bu Lili. Makasih jahenya Bu. Ya. Jadi apa? Kita bisa mengistirahatkan diri kita, refreshing itu, Pak. Ya, Mas. Saya mau tanya sama antum. Antum nyewa hotel, harganya 5 juta. Kira-kira antum di hotel itu nggak mikir kerjaan atau nggak? Saya mau tanya sama antum deh, yang refreshing nih. Antum sewa hotel 5 juta. Mahal loh, pasti mewah loh. Bahkan breakfast-nya aja, wow, semuanya ada tuh. Ya nggak? 5 juta gitu loh. Yang 1 juta aja breakfast-nya mantap. Bisa makan apa aja. Ya. Apalagi yang 5 juta. Waduh, kambing guling. Ya, coba. Apakah antum ketika di hotel itu antum refreshing atau antum hanya pindah rumah? Saya mau tanya, coba ada yang suka refreshing dulu. Antum pindah rumah di tempat tidur atau antum sudah melepaskan belenggu antum? Ternyata banyak orang yang refreshing masih nerima telepon. Ya gimana nih? Gimana proyek kita? Nah, refreshing antum. Rumah, Pak. Jannah baiti jannati itu untuk melepas belenggu dunia antum. Main sama istrinya, main sama anaknya, main sama cucunya kalau udah tua dah. Di rumah mikirin kerjaan, momet. Di kantor mikirin kerjaan, di rumah mikirin kerjaan, di jalan mikirin kerjaan. Gimana kita nggak pecah tuh kepala? Ya Allah, ini paling naif lagi ketika sholat kita masih mikirin kerjaan. Ya Allah, tadi proyek gagal. Apa yang membuat gagal? Tuh, lagi sholat itu. Apa ya? Padahal saya sudah berbuat, Masya Allah, saya sudah tulis, sudah ini semuanya, sudah rencana luar biasa. Tapi kok masih gagal? Coba tuh. Itu lagi ngapain? Sholat. Berarti orang yang sholat semacam ini, kata Allah Azza wa Jalla, bukan termasuk orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Berarti belum menjadikan sholat sebagai tempat istirahat. Lepaskan dunia kita. Menghadap Allahu Akbar. Zat yang bisa menyelesaikan semua masalah hidup kita. Enak, Pak. Antum habis sholat, fresh lagi. Antum ada ide muncul lagi, Masya Allah. Allah bukakan pintu hati kita. Itu Allahi. Makanya Nabi SAW tidak pernah melepaskan sholat ini. Sesulit apapun Nabi SAW pasti memulainya dengan sholat. Coba antum lihat peperangan mana saja. Pasti Rasulullah ambil wudhu sholat. Kesulitan yang menimpa Nabi, dan kaumnya, Rasulullah nggak akan pernah lepas untuk minta kepada Allah. Ya Allah, bantu hamba ya Allah. Itu Nabi loh. Kita Nabi bukan, Rasul bukan. Sholatnya masih Senin Kamis. Tahajud, tahanyud. Ya, saya bilang kalau istilah saya itu, Nabi itu bengkak kakinya kalau tahajud. Kita bengkak matanya. Kebanyakan molor. Ya, kan gitu. Itu Nabi loh. Surganya dijamin. Kita siapa yang jamin surganya? Makanya dibilang berbuat baiklah kepada segala sesuatu, kepada semua ibadah kita. Kita contoh ini ibadah ya. Kita lepas coba dari yang kedua sekarang. Ketika kita bersuami istri. Hadis ini menunjukkan kepada kita wajib berbuat baik kepada pasangan kita. Istri kepada suami, suami kepada istri. Seorang tua kepada anak-anaknya. Wajib. Berikan yang terbaik. Apa yang terbaik? Apakah dunia? Tidak.
Yang pertama ditanamkan kepada kita, terutama kita nih sebagai keluarga ya, sebagai orang tua, apa? Akidah yang benar kepada anak kita. Ya, saya mau tanya sama antum. Betapa sedihnya orang tua ketika kita meninggal dunia atau salah satu di antara kita meninggal dunia, tapi anak kita yang laki-laki tidak bisa menyalurkan kita menjadi imam. Coba bayangkan disekolahkan sudah S3, nggak bisa jadi imam. Perpisahan terakhir dengan orang tuanya, nggak bisa. Coba bayangin. Kalau menurut antum nih ilmunya nyampe nggak sih? Mas, silahkan mas jadi imam. Aduh pak, saya nggak bisa. Ya Allah ya Rabbi. Saya mau tanya, sholat jenazah itu sulit apa mudah? Hah? Mudah, nggak pakai ruku. Tinggal berdiri doang. Nggak hafal bacaannya doanya. Ya Allah. Bacaan doa jadi imam apa namanya? Jadi sholat jenazah apa pak? Bismillah kan? Nggak hafal? Hafal nggak tuh? Hafal. Bismillah. Nggak pede kita. Tapi kalau orientasi menyampaikan apa namanya? Apa istilahnya kalau di istilah kantor tuh? Presentasi kepada orang-orang mudu yang sudah titelnya panjang-panjang semua, antum pedenya luar biasa. Coba bayangin tuh. Tapi di hadapan Allah, Masya Allah, ternyata titel kita nggak ada apa-apanya. Di hadapan orang tua kita yang meninggal aja nggak ada apa-apanya kita. Aduh gini aja, menang baik. Kata orang Betawi ini kicep. Coba antum bayangin. Bismillah. Bismillah boleh tambah nggak dengan surat? Boleh tambah dengan surat. Yang kedua apa bacaannya? Hah? Sholawat kepada Nabi. Antum tiap hari sholawat kepada Nabi, masa nggak bisa? Boleh nggak pakai sholawat dalam sholat? Boleh. Habis sholawat ngapain? Doa. Sudah. Ini kuncinya sudah. Antum ngambil yang mana coba? Setelah itu antum takbir Allahu Akbar. Udah nggak perlu baca lagi Assalamualaikum. Boleh, itu pendapat para ulama. Maka perselisihan antara yang keempat, Allahumma la tahrimna, itu perselisihan berpendapat. Antum boleh ngambil, boleh tidak. Setelah antum baca doa kepada doain orang tua kita apa? Udah bisa Assalamualaikum langsung bisa. Masa tiga ini nggak hafal? Kan kebangetan. Kalau mau yang pendek aja lah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu'an. Masa ngafal juga? Ngapalin buku setebel ini bisa ngafalinnya. Ya, cuma 2 baris kagak hafal-hafal. Ya, Masya Allah. Karena kita nggak mau ngafal. Malah saya sampaikan sama Pak Eko ngafalin hadis sama ngafalin Quran itu beda jauh. Ngapalin doa-doa, Pak, sama ngapalin Quran itu beda jauh. Jauh banget. Buktinya apa? Saya bacain setengah jam, nggak hafal-hafal 1 baris doa. Tapi Quran, Pak, bisa sampai 5 ayat, 10 ayat, hafal langsung. Itu luar biasa, loh. Kenapa? Karena Allah menjaminnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Orang yang ingin bersama Quran, Allah mudahkan dia bersamanya. Tuh Allah jamin. Permasalahannya kita nggak mau sama dia. Kata Quran, aku juga nggak mau sama kamu. Tuh, Masya Allah. Paham di sini? Ya. Begitu pula, ya, pasangan suami istri itu ada cara untuk berbuat baik. Ya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kewajiban suami, bagaimana kewajiban istri, bagaimana kewajiban orang tua kepada anaknya, bagaimana kewajiban anak kepada orang tuanya. Itulah yang dikatakan berbuat baik kepada segelas tuh. Saya ceritain. Mau cerita nggak? Antum kayaknya tegang. Padahal anak sudah sindir-sindir dikit biar antum bisa ketawa. Lihat firman Allah. Buka bulili surah At-Tahrim, surah yang ke-66. Silakan yang bawa handphone buka. Ayat yang ke-11.
11 boleh. 1, 1, 1, 1. 11 boleh. Udah? Bunyinya apa? Ya, siapa yang sudah, laki-laki yang sudah ketemu ayat 11, Pak? Jangan jauh-jauh, 11 aja. Bukan 100, 111, bukan. 11. Silakan Pak Ketua. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Oh ya, yang dolim. Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi antum dan kita semua yang menyimaknya. Amin. Ya, doain antum menang baik. Ya, ini adalah kisah pasangan suami istri, pasutri. Apa namanya? Pasutri. Pasangan suami istri. Ini cerminan istri yang solehah. Namanya Asiyah. Asiyah itu adalah istrinya Fir'aun, saya katakan lagi. Istrinya, saya mau tanya sama ibu-ibu, sifatnya suami ibu sekarang itu kayak Fir'aun enggak? Hah? Enggak dong. Jauh banget antara langit dan bumi bahkan. Ya. Enggak seperti Fir'aun. Ya. Asiyah adalah istri dari Fir'aun. Orang yang paling dolim dan dilaknat sama Allah. Bahkan kematiannya aja nggak terhormat. Di mana matinya? Di tengah-tengah lautan ketika ngejar Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya. Ya, di tengah-tengah laut. Dihinakan sama Allah Azza wa Jalla, bahkan diabadikan sama Allah Azza wa Jalla sebagai contoh buat kita, orang yang masih hidup atas perbuatan kezaliman yang dia lakukan terhadap bukan hanya istrinya, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, terhadap kaumnya. Tiap hari dia membunuh orang. Tiap hari dia bantai itu orang. Itu Fir'aun kerjaannya. Makanya kalau ada orang yang suka nyakitin orang tiap hari, temannya Fir'aun tuh. Ya, Masya Allah. Tiap hari. Makanya Masya Allah. Mengapa Asia ini masih bersabar dengan suami seperti ini? Enggak langsung curhat kepada ibunya. Mas, pulangkan saya ke rumah ibu saya lah. Kalau kita kan gitu sekarang, Pak. Dikit-dikit, Masya Allah, berantem dikit sama suaminya. Mas, udah kalau nggak suka pulangin ke rumah ibu aja saya. Saya sudah nggak tahan. Asia, Pak. Asia ini. Suaminya Fir'aun. Kita suaminya bukan Fir'aun. Masya Allah. Mengapa yang membuat melatar belakangi ya Pak? Asia bisa bertahan untuk menjadi istri siapa? Fir'aun. Lihat firman Allah Azza wa Jalla. إذ قال رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. Ini Bu ya. Bukan berarti ini contohnya perempuan langsung suaminya bisa nindas istrinya. Jangan coba-coba. Laporin besok Bu. Ya. Perhatikan kata Allah Azza wa Jalla. Karena Asiyah punya misi yang mulia. Apa misinya? Dia bersabar agar Allah bisa membangunkan untuknya surga. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Aku telah bersabar dengan ujian Fir'aun yang menindas, yang begitu kejamnya, menganiaya, mendolimi. Alhamdulillah aku bersabar di atasnya. Maka balaslah kesabaranku ini dengan apa? Bangunkan aku di surga. Ini seharusnya misinya ibu-ibu. Jangan dikit-dikit curhat. Begitu pula sebaliknya seorang suami. Kalau kata Sule, sosis. Suami takut istri. Ya.
Ustaz, terlalu kejam itu Ustaz. Ya terlalu kejam, Bu. Enggak terkejam sih. Udahlah, jangan sosis lah. Suami menghargai istri. Ya, suami menghargai istri, bukan karena takut. Ya. Jadi kalau istilah orang-orang militer, Pak, ya, di kantor jadi komandan, di rumah jadi apa? Kopral. Karena komandannya siapa? Bininya. Mau suruh-suruh. Kalau di kantornya nyuruh-nyuruh nunjuk doang. Di rumah istrinya telunjuk yang tajam. Itu. Kebanyakan itu saya bukan ngarang-ngarang, itu semuanya curhatan orang-orang militer. Orang-orang yang punya pangkat, ternyata di kantornya sangar, di rumahnya, Masya Allah. Ya, manut baik sama bininya. Kenapa Ustadz? Menghargai Ustadz. Cakap. Kata Rasulullah SAW, bersabar. Seorang suami pun bersabar dengan perilaku istrinya. Karena Allah telah menyiapkan surga bagi orang yang bersabar. Bukan berarti dia bersabar. Ya, berbuat baik. Wa najjini min fir'aun wa amalihi. Kata Asiyah, ya Allah, selamatkan aku dari amal perbuatan siapa? Fir'aun. Wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Ini doanya. Makanya kita ibu-ibu nih yang di rumah, terutama ibu-ibu yang sendiri di rumah, banyak masalah. Masalah bisa diselesaikan dengan apa? Doa kita kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Kalau punya suami, ya, Masya Allah, insya Allah nggak seperti Fir'aun. Ya, Masya Allah, ya, tiap hari ngomelin ibu, minta sama Allah. Ini enggak, malah curhatan di Facebook. Malah nongkrong di rumah tetangganya. Ngapain nongkrongnya, Ustaz? Ngerujak. Suaminya bermasalah, malah ngerujak. Pulang-pulang, bukan rujaknya ibu, dirujak sama dia. Minta sama Allah. Ini contoh bagi kita bahwasanya apa? Perbuatan ini harus kita apa? Harus kita apa? Lestarikan dalam hidup kita kalau kita ingin kebahagiaan. Betul tidak Ustaz? Kita tidak akan bahagia kalau kita tidak berbuat baik. Betul. Kita lihat surah Toha ayat yang ke-20. Betul tidak? Orang yang tidak berbuat baik, ya, akan mendapatkan balasan tidak bahagia. Silakan dibuka surah Toha, surah yang ke-20 ayat 124 sampai 126. Bismillah. Sudah ketemu? Toha, surah yang ke-20 ayat yang ke-124. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Orang yang mengingkari kebaikan, menolak kebaikan, nikmat-nikmat Allah dibalas dengan keburukan, air susu dibalas air tuba, maka mereka akan mendapatkan hidup yang sempit, kata Allah. Allah akan sempitkan hidup mereka di dunia, di alam barzah, di alam akhirat. 3 tempat akan mengalami kesempitan hidup. Di dunia nggak punya teman dan kawan. Di dunia dimusuhi banyak orang. Ini orang yang selalu berbuat buruk. Ya. Saya mau tanya, kalau seorang ibu sering ngomelin anaknya, ngomelin suaminya, kira-kira seneng nggak anak-anaknya? Dibenci. Itu anaknya, suaminya. Kalau kita ingin cintai, disayangi, nanti dibantu, ditolong, dirawat ketika sakit, berbuat baik. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita. Kita, Pak, sekarang masih kuat, Pak. Ibu kita sekarang masih kuat.
Suatu hari kita tepar, kita nggak tahu siapa yang nolong kita pertama kali. Tetangga, orang yang dekat dengan kita, anak kita. Kalau anak kita nggak peduli sama kita, dicuekin kita. Saya punya kisah. Ada seorang bapak yang tidak pernah mempedulikan anaknya. Bahkan pernah anaknya minta tolong sama bapaknya dalam kondisi dia sulit. Kata bapaknya, minta tolong sama orang lain. Masya Allah Pak, qadarullah masya'ah. Gak lama kemudian dia jatuh sakit. Sakit gak bisa jalan sama sekali. Dia telepon anaknya. Nah, tolong bawa bapak ke rumah sakit. Pak, minta tolong sama tangganya. Cash dibalas. Gak diantar sama sekali. Jangankan ditunggu, gak diantar. Ini orangnya masih hidup. Ini Pak, kebaikan. Barang siapa yang membungkus hidupnya dengan keburukan akan diterima dengan keburukan. Barang siapa yang membungkus hidupnya ya dengan kebaikan akan dibayar dengan kebaikan. Jadi ternyata berbuat baik itu bukan untuk orang lain ternyata. Untuk siapa? Ya. Karena kita bawa amal, kita masuk alam barzah. Itulah yang membuat luasnya nikmat kubur kita akan kita dapatkan. Amal ibadah kita, kebajikan yang kita dapatkan. Nah, itu Pak, the cash itu Pak. Kalau kita berbuat baik di dunia kepada siapa saja, bukan hanya kepada keluarga kita diperintahkan sama Allah kepada semuanya kita berbuat baik. Ketika berteman, jangan suka nyinggung temannya, jangan suka ngata-ngatain orang tuanya, ya. Masya Allah. Ya, kadang-kala kita ini punya panggilan masing-masing, Pak. Saya sering reuni-reunian tuh ngisi-ngisi gitu. Ustadz, dari dulu saya dipanggil gendut mulu. Boleh nggak, Pak? Saya mau tanya. Boleh nggak? Saya mau tanya dulu. Nggak boleh sama sekali. Bahkan Allah mengatakan, ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Orang yang suka mencela saudaranya, manggil nama bukan namanya, si gendut. Kata temannya, si cungkring. Ya Allah, nama orang cungkring. Bah, itu nggak boleh. Seperti orang memakai bangkai saudara sendiri. Itu balasannya itu. Mau nggak kata Allah? Makanya berkata yang tidak baik itu Allah tidak suka. Allah mengatakan orang yang membungkus kehidupannya dengan keburukan, tidak mau berbuat baik ya, kepada dirinya dan kepada orang lain, yakinkan bahwa hidupnya akan sempit. Ya antum pahamlah, coba orang berbuat baik, dipuji orang nggak? Doain orang nggak? Ya Allah, terima kasih Pak, terima kasih. Semoga Allah berkah hidupnya. Masya Allah, ada ribuan orang yang mendoakan kita. Ya Allah, semoga berkah hidupnya. Ya Allah, semua berkah hidupnya. Ya Allah, semoga berkah hidupnya. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak. Masya Allah, bahagia banget Pak. Ya, kapan tuh orang matinya ya? Bahkan yang lebih menakjubkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang membungkus hidupnya dengan kemaksiatan, dengan dosa kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan tanah, rumah, bahkan perabotan yang di rumah kita itu mendoakan kita kematian kita. Apa doanya? Kapan kami istirahat? Itu kata mereka, kata rumah, kata tanah, kata perabotan. Itu Nabi mengatakan, kapan kami istirahat? Kapan kami istirahat? Istirahat dari apa istirahatnya? Istirahat dari kedoliman penghuni rumah ini. Itu rumah loh Pak. Mobil bisa nggak Ustaz? Mobil bisa. Itu mendoakan kita. Kalau mobil itu kendaraan dibawa kebaikan terus Pak. Masya Allah Pak, berkah hidupnya. Kenapa? Mobil nggak akan rewel. Ya, Masya Allah. Ini makanya Pak, Allah mengatakan dalam hal ini. Orang yang berbuat baik, Allah akan berikan kebaikan hidupnya. Orang yang berbuat buruk, maka Allah sempitkan hidupnya. Jangankan hidupnya, Masya Allah Pak. Coba antum bayangkan, dikit-dikit rewel. Ya. Kemarin di Intan itu ada kecelakaan.
pas bunga yang di dekat masjid itu tabrak mobil, padahal nggak ada mobil sama sekali, nggak ada motor bahkan. Itu cara Allah mengingatkan supaya ingat sama Allah. Hancur, ya kalau pas bunganya hancur masih mendingan. Mobilnya Fortuner ya hancur semuanya, digepeng itu. Orang pas bunganya pecah semua itu yang gede. Saya bilang, Pak kenapa nih Pak? Nggak tahu, itu ditabrak sama sopirnya ini Fortuner, rumah masih baru lagi Fortunernya. Apa yang nggak punya itu maki-maki tuh, mencak-mencak dia. Insya Allah Pak. Ya, ya Allah muliakan ya. Ini adalah hadis yang perlu kita sampaikan. Teruskan. Masih belum bunyi kan? Belum bunyi. Baik. Kita lanjutkan kepada hadis yang sebelum berikutnya. Ya. Wa idza fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Rawahu Muslim, hadisun sahih. Ya. Yang kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan di sini, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Jika engkau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ada enggak sih membunuh dengan baik? Ada enggak? Ada. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 177. 177. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-qisas, mana qisas? Orang yang menikah berzina diqisas. Kalau orang yang belum nikah berzina dirajam, dicambuk. Berapa kali? 100 kali. Ya, kalau orang yang menikah berzina masih berzina, maka hukuman dalam Islam, kenapa kok dihukum seperti ini? Apakah ini kezaliman atau malah kebaikan? Ini kebaikan. Kebaikan buat siapa? Kebaikan buat umat. Maka coba antum lihat di Saudi, hukum kisos. Hukum kisos di Saudi berjalan. Maka antum lihat dan dengar beritanya, jarang orang melakukan zina. Karena dia paham mati. Coba di kita. Orang berzina dihukum di penjara 5 tahun. Dikasih diskon 3 tahun. Ada yang diskon cuma setahun penjara. 5 tahun jadi setahun. Kenapa? Cuan. Ya enggak? Betul enggak? Habis keluar penjara ngapain lagi? Zina lagi. Karena nggak ngefek. Coba lihat orang mencuri di Saudi. Jarang kita lihat, dengar orang mencuri, dipotong tangan, dibius, kagak. Dengan rumah sakit dibius, potong. Tapi lihat Pak, pedangnya itu tajam sekali. Sekali tempel, putus. Makanya orang yang tukang kisos di Saudi, Pak, tiap hari ngasah pisaunya. Tiap hari diasah. Itu kerjanya begitu doang. Jangan salah, itu gede bayarannya. Emang pikir kita? Gede. Itu kalau Bapak tempelin aja, putus ini. Saking tajamnya itu, bukan main-main pisaunya. Makanya sekali tak langsung putus. Coba lihat pisau yang untuk memotong hewan kurban di Saudi. Cuman tempelin doang Pak, tak putus. Unta itu, makanya untanya diem aja Pak, diem aja gini. Dikasih lehernya. Tuh unta paham loh. Coba kambing sini, berontak. Sapi ngamuk. Unta gini dong Pak. Paham dia mau dikurbanin. Ini dia. Kita gitu, sekampung ribut. Habis mobil-mobil itu, tabrakin sama dia.
Kambing aja Pak langsung manut Pak, ditek. Udah, dia nggak mau ngapain, udah nggak berontak, diem aja. Makanya, Masya Allah, hukum Allah tuh di atas segala-galanya. Insya Allah kalau orang yang mencuri di Indonesia dipotong tangannya, yang nyuri Pak, nggak akan ada yang korupsi itu Pak. Yakin, kenapa hukum Allah? Karena mereka takut Pak. Kalau nyuri lagi, potong sebelah. Sekarang mau nyuri gimana? Tangannya sudah buntung. Kakinya dipotong. Tuh, itu kisos. Kisos aja kata Nabi SAW, nggak boleh mendolimi orang. Ya, ini harus dipahami oleh kita. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba, diwajibkan bakalan kisos fil qatla, dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sebaik-baiknya. Ini kisos. Ya. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari mengatakan, fa ankara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatla nisa'i wasibyan. Dalam peperangan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kaum muslimin dalam perangan nih, berkecamuk perang yang luar biasa. Ya, apalagi demo ya, kemarin itu demo itu kan luar biasa tuh Pak. Masya Allah, apa aja habis sudah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa'angkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, mengingkari ketika peperangan membunuh anak-anak, membunuh para wanita, menyakiti para wanita. Enggak boleh. Jadi orang tua, iya orang tua pun enggak boleh disakiti, enggak boleh dibunuh. Ya, kecuali orang tua itu ikut perang, beda cerita. Kalau kita kan enggak, orang yang enggak bersalah jalan dibabat aja mati kita. Kenapa? Karena hawa nafsu sudah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, inilah Islam. Ya, dalam peperangan saja, Masya Allah, masih ditoleransi untuk tidak merusak tanaman, ya, merusak pohon. Itu pohonnya nggak boleh kita tebang seenak-enaknya aja. Kalau kita kan nggak dicabut pohonnya jadi intuing. Ya itu. Ini etika, Pak. Mengapa kita sudah berbuat baik? Kan ini ya. Qanifiddin azanallahu wa iyyakum. Begitu pula dengan ketika kita menyembelih. Ini saya kasih tahu menyembelih. Menyembelih apa? Hewan kurban, ya, hewan kurban, atau kita menyembelih bukan ayam, ya. Nggak boleh menyakiti. Makanya kita yang pertama, adab ketika menyembelih. Kemana? Menghadap kiblat. Yang kedua, jangan lupa untuk berdoa. Itu adabnya. Jangan main hajar baik. Ada sekarang pemotongan hewan ditembak pakai apa? Kepala tuk, langsung mati. Itu penyiksaan, Pak. Gak ada Nabi mengajarkannya pakai dari kepala. Di sini motongnya. Sekarang zaman modern Ustaz. Jejerin sapinya langsung tok. Itu bayangin itu. Dia meniru apa? Onta. Onta udah siap, lehernya diginiin. Tinggal jalan aja. Ter. Gitu. Itu onta. Sapi dipaksa sama kita. Ya. So, itu yang kedua. Yang ketiga, tajamkan pisau kita. Ini adab yang sering kita lihat. Tidak boleh ngasah pisau di hadapan hewan. Kita mah seenak odele. Hewan depannya. Kata Nabi apa? Orang itu telah menyakiti hewan 2 kali. Hewan loh Pak, ini hewan loh. Apalagi nyakitin manusia, lebih parah lagi. Binatang aja nggak boleh sakitin. Makanya Pak, kalau ngasah jangan sampai terlihat oleh hewannya. Yang berikutnya apa? Jangan menyembelih di depan hewan yang masih hidup.
Ustadz, anak jauh. Ini lagi di Intan kemarin tuh, saya nggak suka itu. Darahnya masih bersimbah. Dia kan ngeliat darahnya, Pak. Apa dia hewan nggak tahu itu darah? Tahu dia. Makanya coba lihat dia netesan air mata itu. Nggak boleh. Ini adab, Pak. Ya. Kadang-kala Masya Allah, kita nggak pikirkan ini. Wah, hewan ini Ustaz ngapain dipikirin? Ya Allah, Pak. Membunuh cicak itu pahala nggak sih? Membunuh cicak pahala nggak? Pahala membunuh cicak. Tapi antum potong buntutnya, potong kakinya, itu dosa. Kalau mau dibunuh, udah mati. Kita kadang-kadang cabutin sayapnya, cabutin kakinya, sekonyol. Coba antum digituin, mau enggak? Telinganya potong dulu, sebelah, berikut sebelah lagi. Mau enggak? Itu Allah memerintahkan kepada kita. Mengapa Nabi mengatakan berbuat ihsan, itulah menghormati, memuliakan. Begitu pula ketika ziarah kubur, Pak. Itu ada adabnya. Nggak boleh pakai sendal masuk kuburan. Antum jijik ini ke tanah, antum dari tanah. Jijik ini tanah, antum dipaksa nyium tanah nanti. Nggak boleh pakai sendal, itu adabnya. Kenapa nggak boleh? Karena kita menghina orang yang sudah mati. Bahkan banyak di antara kita yang duduk di kuburan, bahkan melewati kuburan, diinjek-injek kuburannya itu. Itu nggak boleh. Apa kata Nabi SAW? Dia telah duduk di bara api. Orang yang duduk, orang yang berdiri di atas kuburan, dia telah berdiri di bara api. Itu ancamannya besar. Bukan duduk di bawah air, di bara api. Enak baik sambil merokok kadang-kadang. Songong baik nih orang. Kata orang, tapi songong banget. Ya, nggak boleh. Itu ada adabnya. Sama dengan masuk masjid. Itu ada adabnya. Di masjid ngerokok. Ada nggak begitu? Ustadz, anak cuma diserambi doang di belakang tuh. Itu lingkungan masjid. Antum di warteg dong ngerokoknya. Jangan dibawa ke masjid. Orang Jumatan, coba antum lihat orang Jumatan. Orang dengerin khutbah, dia sibuk. Ada orang sibuk dengan handphonenya. Antum tuh menghina Allah. Itu adab. Makanya hadis ini luar biasa mulianya. Berbuat baik kepada segala sesuatu. Saya mau tanya sama antum. Banyak nggak orang yang ke masjid Jumatan yang main handphone? Banyak nggak? Jangan termasuk kita, Pak. Coba antum bayangin, Allahu Akbar. Antum lagi main handphone, komat berhenti. Ya Allah, yakin anak, kita nggak akan khusyuk. Orang yang Nabi aja, para sahabat datangnya 3 jam sebelumnya. Bahkan Nabi jam 9 udah ke masjid kalau Jumatan. Jam 9, Pak. Antum jam berapa? Mau komat. Nunggu selesai. Allahu Akbar, baru tuh bergegas. Ya Allah, Nabi aja jam 9 udah ke masjid. Untuk apa, Pak? Agar mendapatkan keutamaan hari Jumat, yang merupakan hari yang berkah. Hari di mana akan dilaporkan semua catatan amal kita. Ke siapa? Kepada Allah. Ini kagak, di masjid masih ngerokok, main handphone dalam masjid. Ya Allah. Ini mau sholat apa kagak? Atau lagi mau mabar? Ini adab. Makanya hadis ini sangat mulia sekali. Sampai sini paham ya? Ya, nanti pokoknya di sini kalau Idul Kurban perhatikan itu. Perhatikan, Pak, nggak enak sama orang lain. Antum lebih gak enak sama orang ketimbang sama Allah. Adabnya perhatikan, pisaunya ya yang tajam. Kalau kita lah profesinya tukang jagal, beli pisau yang harganya 5 jutaan lah.
Beli pisau di pasar Pondok Gede. Sekali ini sudah kumpul. Biasa lagi depan mata hewan. Antum nyakitin 2 kali kata Nabi Sallam. Itu di kemarin itu. Di depan hewannya. Aduh, saya mau tegur banyak orang. Enggak ditegur ini udah kurang ajar. Ya, Masya Allah, Pak. Ini pelajaran buat kita semuanya. Jadi orang itu hanya bisa motong doang, tapi nggak tahu adabnya. Adab motong. Ya. Sampai kemarin itu ditendang dia. Tukang potongnya itu karena mungkin dia sudah biasa. Mental Pak jauh. Ditendang sama sapinya. Alhamdulillah. Saya udah bayangkan dia pingsan. Tendang jauh mental ke situ. Saya bilang, Pak, antum salah. Nyikat di situ, di pohon loh. Ya, kok antum tahu, Ustaz? Ya, anak tuh yang jagal dulu. Jadi paham mana orang yang profesional, mana yang enggak. Saya mana paham. Yang sok-sok jago. Ketahuan, Pak, motong hewan tuh. Yang susah bukan dagingnya, Pak. Yang susah lah merebahkan hewan. Itu sekarang makanya banyak orang berpikir nggak usah pakai besi sekarang. Tak, usang truk udah lebih enak begitu, Pak, ketimbang antum tarik. Pakai besi, apit, udah miringin besinya itu, ya enggak? Tapi kiblat puter, udah klek, kelar. Zaman modern. Ya orang zaman jadul diket-iket, ya enggak? Ini, jadi walaupun tahunan bikin 1 lah minimal. Ya, baik. Sampai sini saja cukup kajian kita pada kesempatan ini. Ada yang ingin tanya? Baik. Silakan. Jangan jauh-jauh nyimbangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tema hari ini mengenai berbuat kebaikan amal soleh. Ada katakan seseorang sudah beramal soleh, kalau secara nilai katakanlah 99%. Nah, 1%-nya ini katakan dia tidak berbuat baik dengan tetangga. Nah, ini bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi antum dan kita semua yang mendengarkan pertanyaan ini. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang wanita. Wanita yang pertama adalah orang yang tajir melintir, kaya raya, dermawan. Perhatikan, tajir, dermawan. Ada orang tajir, koret, tau koret, banget, kedekut. Sholatnya rajin, yang wajib baik yang sunnah, semua dibablas sama dia. Puasanya bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun dikerjakan sama dia. Sodakohnya, amal-amal yang lainnya dikerjakan sama dia. Ya Rasulullah, satu kelemahan wanita ini, dia suka nyakitin tangganya. Apakah dia punya surga? Hal indaha jannah? Kata Nabi SAW, la, laisa lahal jannah. Dia nggak punya surga. Hati-hati. Kenapa demikian? Ya, karena seharusnya wujud dari ibadah yang dia kerjakan, lahirlah kebaikan. Lahirlah kebaikan. Baik lisannya, baik tangannya, baik kakinya, baik pandangannya, baik pendengarannya. Itulah seharusnya wujud daripada implementasi ibadah. Berarti, Pak, wanita ini hanya mengerjakan ibadah, namun ibadah itu tidak sampai kepada hatinya. Hanya sebatas menuntaskan ibadah.
Makanya saya katakan, kalau kita mau ibadah, lakukan sebaik-baiknya. Gimana caranya? Melepas. Makanya kan, arihna bis sholah ya Bilal. Istirahatkan kami dengan sholat. Arihna itu melepas. Berarti apa? Tertuju hanya kepada Allah. Melemahkan diri kita kepada Allah. Allah perintahkan kepada kita dalam surah kita, tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu bisa merubah karakter-karakter yang tidak baik pada diri seorang. Kalau orang sholat rajin sholatnya, hajinya berkali-kali, karakternya nggak baik, itu pertanyaannya yang salah bukan hajinya. Yang salah orang yang melaksanakan haji. Orang yang sholat. Diperbaiki. Maka niatkan jangan muncul kesombongan dalam sholat. Ya. Kemarin saya dapat cerita dari seorang yang sudah usia 65 tahun. Beliau umroh kemarin. Ketika ingin menyentuh Ka'bah, dia terdorong. Mau balik, terdorong dari belakang, dia jatuh karena sudah usia. Keinjek-injek. Antum bisa bayangkan di hadapan Ka'bah semuanya keliling banyak orang gitu kan. Siapa yang menolong? Tapi karena kebaikan seseorang, ada orang yang nolong. Itu coba bayangkan, apakah orang itu tidak melihat? Pastikan melihat. Namun Allah milih orang mana yang bisa Allah berikan pahala. Itu bedanya, Pak. Maka kalau di depan Ka'bah kita nggak punya empati, Pak. Di Indonesia pun nggak punya. Di depan Ka'bah nggak punya empati sama orang nih, Pak. Sikat aja orang. Ya Allah, di hadapan Allah ini kita senangnya ngikut orang, seenaknya aja dorong orang. Di Indonesia, Pak, pulang ke kampungnya lebih sadis. Kenapa? Kita dekat Ka'bah aja masih berbuat maksiat. Apalagi di jauh dengan Ka'bah. Logikanya begitu. Kita nggak perlu pakai dalil. Di hadapan presiden aja kita bisa berbuat salah gitu loh. Masih ini. Apalagi di belakang presiden. Misalnya contoh nih, ya. Tambah demen. Nah, maksudnya gitu. Apa di sini? Ya. Di masjid aja masih berbuat maksiat. Apalagi di luar masjid. Paham di sini ya? Oke, jadi begitu. Maka yang kedua, laki-laki ini meneruskan, ya Rasulullah, ada seorang wanita, ini bukan berarti hanya wanita doang ya. Ya. Ibadah nggak punya harta, miskin dia. Ibadahnya biasa aja yang wajib doang. Ya. Sedekah nggak punya duit. Tapi dia baik banget perkataannya. Nggak pernah nyakitin tangganya dia, nggak pernah nyakitin tangganya dia. Bahkan dengan tangganya, sebenarnya kalau tangganya nggak disakitin, berarti orang yang dekat pun nggak pernah sakitin sama dia. Apakah dia punya surga? Kata Nabi SAW, dia berhak untuk mendapatkan surga. Makanya hati-hati, ya. Kenapa? Karena Nabi bersabda, menyakiti orang lain itu akan dibayar cash di dunia, cash dan cepat di dunia, dan dibayar pula di akhirat. Kalau orang mati dalam kondisi dia menyakiti orang dan orang itu enggak terima, ketahuilah akan muncul kisos di akhirat. Setelah orang melewati jembatan selamat, ada kisos sebelum masuk surga. Diambil balasannya, bayarannya bukan dengan cuan, tapi pahala dengan perbuatan buruk. Kalau kita punya pahala, dikasih pahalanya sama orang itu. Pahalanya habis, dosa orang itu dikasih sama orang itu. Itulah kisos. Baru kita boleh melangkah ke surga. Makanya sebelum kisos di akhirat muncul, hendaklah kita minta maaf, selesaikan masalah kita dengan manusia. Kalau nyakiti hartanya,
kembalikan hartanya. Kalau nyakitin fisiknya, minta maaf, datang kepadanya. Saya dulu nyakitin kamu, mukul kamu, silakan saya lepas baju saya, pukul. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di akhir kehidupannya, beliau naik mimbar, siapa yang dulu pernah aku sakiti, sengaja maupun tidak sengaja, silahkan acung tangan. Gak ada yang ngacung tangan. Setelah berkali-kali Nabi ada orang yang sudah tua datang kepadanya, saya ya Rasulullah. Ini Nabi loh Pak, minta kisos dia di dunia. Kenapa? Saya nggak sanggup untuk dikisos di akhirat. Kemudian dia menyuruh Abu Bakar untuk mengambil cambuk di rumah Aisyah. Sampai ke rumah Aisyah, ya, dia berkata, untuk apa ini? Kan nggak ada perang. Ngapain bawa ini? Nabi minta dikisos di hadapan para sahabat. Kaget Aisyah. Udah gantikan sama Hasan dan Husain aja. Nabi sudah tua, suamiku sudah tua, jangan dipukul. Itu Aisyah. Ya. Maka kemudian Hasan dan Husain disuruh sama ini untuk digantikan, ya. Hasan Husain aja cucunya. Sampai sana Nabi mengatakan tidak. Abu Bakar Siddiq dan Umar ya saya aja ya Rasulullah. Jangan engkau. Pindahkan ke saya aja. Pukul saya kamu pukul aku lah. Apa kata Nabi? Tidak. Ini urusan kamu, urusan saya sama dia. Laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, ketika engkau memukul, Nabi nggak mukul, lagi merapikan barisan perang, terkena kayunya Rasulullah SAW tanpa sengaja, sehingga orang itu tersungkur. Ya. Dalam kondisi itu aku buka baju, maka dibuka bajunya Rasulullah di hadapan para sahabat, kemudian dipeluk Nabi SAW. Kenapa Pak dipeluk? Karena pahalanya sangat besar. Saya hanya pengen meluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pahala yang kau berikan kepada aku sangat besar pahalanya. Sahabat kaget, gimana coba meluk Rasulullah? Nggak bisa, nggak berani. Maka laki-laki ini punya kesempatan untuk meluk Nabi. Ini peluknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi begitu Pak. Ya, jadi kalau kita bermasalah sama orang, ya sering nyakitin atau menggibahi, ngomongin, Pak, afwan, ana sering gibahin antum. Berani nggak? Harus berani. Jangan cuman ana minta maaf ya kalau banyak salah. Itu abstrak. Antum nggak gentle itu. Bilanglah, ana sering gibahin antum, mohon afwan, maafin ana. Kata orang tuh, Masya Allah Pak, saya maafin antum. Udah, Masya Allah, itu plong. Kalau nggak dimaafin gimana Ustaz? Kasih hadiah. Sampai dia maafin. Beneran. Kenapa? Nanti dikisos sono, bahaya. Lebih dahsyat. Ya. Sampai sini paham ya? Itu hubungannya dengan manusia. Hubungan sama Allah nggak ada hubungannya sama manusia. Makanya Allah tidak akan mengampuni dosa seorang hamba kalau berhubungan dengan manusia. Kata Allah apa? Selesaikan dulu sama manusia, baru aku ampuni. Kalau sama Allah gampang Pak, tinggal sujud, istighfar yang banyak, selesaikan tobat kita yang taubatan nasuha, selesai. Makanya masalah sama manusia ribet. Kok ribet Ustaz? Iya, harus minta maaf, harus datang ke rumahnya, harus dibalas cambukan, bayar duitnya. Sama Allah nggak perlu dibayar duitnya, kita punya utang sama Allah. Allah bayarin malah. Itu bedanya. Makanya jangan seenak-enaknya ya sama manusia, nyakitin, ini sebagainya ya. Di antaranya apa? Jangan bikin proses tidur yang nyakitin hati. Beneran saya katakan. Itu bukan perbuatan yang terpuji. Yang manusiawi lah kalau bikin proses tidur. Kenapa? Doa orangnya terus sama orang yang buat. Dolim banget nih orang. Anak pun juga begitu. Betul saya bilang. Sampai saya dicandra itu gede banget.
yang bikin Pak Usman. Ini Pak Usman Ustaz. Bilang sama Pak Usman, suruh tobat sama Allah. Kemarin saya bilang, masalahnya motor segede gitu Pak, nggak bisa ngasut jeblok. Habis tuh bawah saya tiap kita kajian ke sana, aduh, lewat nih motor saya kalau gitu caranya. Gede banget, gede, nggak ada ininya lah ujungnya. Aduh, kalau mobil sedan Pak, udah habis tuh bawahnya. Ya, bilang sama Bosman. Bosman tuh murid saya dulu. Ya, tapi jarang ngaji. Saya bilang sama beliau, suruh ganti, suruh yang manusiawi lah. Ya, itu kedoliman, jangan antum anggap sepele. Baik, sampai sini saja. Barakallahu fikum. Ya, Ana kasih hadiah sama antum ini. Antum tanya, masya Allah. Jazakallah khair. Antum nanya mulu kalau anda tanya. Baik, masya Allah. Kita tutup dengan doa. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.